Kesombongan ini menjadikan seorang anak ragu-ragu mencium tangan ibundanya, ragu-ragu untuk bangkit menyambut ibundanya yang datang. Kesombongan inilah yang menjadikan seorang adik karena dia merasa alim tidak bisa mencium tangan kakandanya, karena merasa dia ustadz, kakaknya adalah seorang petani kampung. Hati-hati. Kesombongan inilah menjadikan seorang istri beras ditolak pinggang kepada suaminya. Kesombongan inilah menjadikan seorang suami ngomong seenaknya kepada istrinya karena tidak menghargai, karena dianggap istrinya adalah rendah sekali, maka dia ngomongnya celak-celak-celakit. Dan kunci nanti antaranya untuk bisa menjadi kita hilang sombong, ada beberapa amalan di antaranya ya, di antaranya kita khidmah. Kita rela mengabdi kepada orang yang kita harus rela khidmah, yang sekiranya dia kita lihat dia di bawah kita, oke, saya akan khidmah. Saya akan sopan santun dengan dia. Saya akan tawadhu dengan dia. Nah, makanya kalau tawadhu itu yang dahsyat adalah kepada orang yang kita kira dia adalah di bawah kita. Dugaan zahirnya di bawah kita. Kayaknya dia lebih fakir dari saya akan hormat kepada dia. Kayaknya dia lebih, saya kayaknya secara ilmu lebih ilmu dari dia. Sekolah saya lebih tinggi. Secara ilmu kayak emang, tapi saya harus tawadhu. Dia merendah. Apapun pangkatnya kayaknya dia bawaan saya. Bertawadhu. Maka ini perlu kita menyadari bahasanya kesombongan ini menjadikan seorang anak ragu-ragu mencium tangan ibundanya. Ragu-ragu untuk bangkit menyambut ibundanya yang datang. Kesombongan inilah yang menjadikan seorang adik karena dia merasa alim tidak bisa mencium tangan kakandanya, karena merasa dia ustadz, kakaknya adalah seorang petani kampung. Hati-hati. Kesombongan inilah menjadikan seorang istri beras ditolak pinggang kepada suaminya. Kesombongan inilah menjadikan seorang suami ngomong seenaknya kepada istrinya karena tidak menghargai, karena dianggap istrinya adalah rendah sekali, maka dia ngomongnya celak-celak-celakit seenaknya sendiri karena istrinya sudah rendah di rumahnya. Kesombongan inilah yang menjadikan orang salah menyuruhkan anaknya. Karena apa? Anaknya akan dijadikan sombong seperti dia. Maka yang dipikir hanya dunia, bukan akhiratnya. Jadi rupanya kunci ini, kalau kita sudah peduli dengan ilmu ini, kita belajar agar kita tidak sombong, maka ketahuilah di saat dengan ibunda ayahanda akan benar cara hidup kita. Bahkan dengan pembantu di rumah kita, ketahuilah karena kita tidak sombong, kita tidak merendahkan. Coba merenung tentang pembantu saja di rumah kita. Siapa yang menjamin kalau kita lebih bagus dari dia? Mulai kapan gelar pembantu harus lebih rendah? Kalau seandainya kita melihat-lihat pembantu di rumah kita, yang dia sama-sama dia ahli tahajud, kita tahajud, dia puasa, kita puasa. Kita puasa sebagai bos ahli puasa, bos ahli tahajud, rupanya pembantu juga puasa dan tahajudan. Cuman kalau kita timbang-timbang, kita lihat-lihat, kita tidak bisa ngalahkan dia. Coba saja. Kalau kita puasa, dia puasa. Kita sahur, dia yang menyiapkan sahur kita. Kita tidak pernah menyiapkan sahurnya dia. Urusan alat-alat ibadah, dia yang menyiapkan alat ibadah kita. Kita tidak pernah menyiapkan alat ibadah untuk dia. Ayo, mana mungkin kita lebih mengungguli dia? Kita akan sombong dengan bantu di rumah kita. Maka kita harus punya kata-kata yang lembut dengan mereka. Apalagi umurnya di atas kita. Anda pun yang berakal akan melihat orang itu baik. Dia sama pembantunya lembut, kan itu secara akhlak pun itu baik, indah, bukan mentang-mentang, bukan sombong dan seterusnya. Inilah harus kita hadirkan bahwasanya begitu pentingnya membersihkan hati. Makanya kibir itu adalah min ummahati amradil qulub, termasuk induknya penyakit hati dari kesombongan. Kesombongan ini berkembang kemana-mana. Kalau cari usaha, cari kerjaan, pengen cepat jadi duit, pokoknya biar aku lebih kaya dari yang lainnya. Terserah dengan cara bisnis haram dan karena sombong, makanya akan muncul penyakit yang lainnya. Kesombongan ini juga nanti menjadikan orang tidak mau orang lain mengungguli dia, maka mendengki dia, ngiri. Kenapa dia bisa bangun rumah duluan? Kenapa dia lebih hebat dari saya? Terus penyakit sombong. Maka dari itu ayo kita langsung koreksi diri kita, sombong atau tidak kita. Bisakah kita melangkah lebih dekat kepada orang yang kita anggap dia di bawah kita? Di saat kita ingin bersalaman, kita lebih kencang jalan ke dia. Tanpa harus kita menunggu dia datang. Tanda bahasanya kita tawadhu. Kalau kita tahu bahasanya, wah ini orang lebih fakir dari aku, saya akan melangkah lebih dekat kepada dia daripada dia ke saya. Saya akan coba pegang tangannya. Tidak akan saya lepas waktu salaman. Saya akan lebih serius. Kalau perlu aku cium tangannya dan seterusnya. Ini adalah cara. Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi takut dengan kesombongan. Suatu ketika terlintas di benak beliau,
Kalau beliau berceramah menyampaikan satu pesan kemuliaan, beliau seperti membius orang. Dan memang cara menyampaikannya tentunya tidak lepas dari ketulusan yang ada di dalam hatinya. Tiba-tiba beliau hilang, tidak terlihat. Dicari sana kemari tidak ditemukan. Ternyata setelah itu ditemukan beliau adalah ke belakang, ke tempat toilet, membersihkan kloset. Setelah makan ditemukan, kenapa engkau melakukan itu ya Syekh? Aku merasa tadi sepertinya kok ini kok ada masuk kesombongan di hatiku. Aku gambarkan itu hatiku seperti kloset, aku bersihkan. Dia mengamalkan kerjaannya marbot, membersihkan biar tidak tampak kalau dia sombong. Sayyidina Umar bin Khattab pernah akan masuk ke dalam hatinya kesombongan. Karena Sayyidina Umar itu ada wibawa, ditakuti. Sehingga kalau berbicara itu orang langsung mengangguk-ngangguk. Dan terlintas di hatinya kesombongan. Lalu dia turun, kemudian dia mengangkat girbah air, mondar-mandir di depan para tamu kemuliaan, tamu kebesaran. Dia mondar-mandir begitu. Ditanya, ya Khalifah, kenapa kau lakukan itu? Biar kami yang melakukan. Kata Khalifah Umar, tidak, biar aku yang melakukan. Kenapa engkau seperti itu ya Khalifah? Ya tadi terlintas ada kesombongan di hatiku, maka aku rendahkan dengan berkhidmah semacam ini. Biar hilang itu kesombongan. Tadi aku mulai merendahkan orang lain. Wah, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, maka diruntuhkan dengan khidmah. Maka Anda jangan ragu untuk menyodorkan air minum kepada adik Anda sendiri. Anda menyampaikan, Anda mendekat kepada adik Anda. Hari raya jangan nunggu adik datang ke rumah Anda tidak ada masalah, Anda mendahului datang ke tempatnya. Jangan gaya, ya semua datang ke sini. Siapa yang belum datang ngabsen? Ini kiai gede, ustadz gede ngabsen. Oh dia nggak datang tuh, nggak mau datang dia. So nggak datang ngabsen. Ente kan juga manusia, datang ke dia dong. Ini gaya-gaya model begitu. Nanti kalau kita bilang dalam dunia dakwah itu juga hasut. Ada orang mau maju nggak mau, bahaya sekali hasut tuh. Ada orang ini, loh ini kok orang baru kok bisa, kok jamaahnya banyak. Wah, Anda hasut lagi. Ramai karena ada kesombongan di dalam hati. Maka dari itu ayo kita merenung. Kita semuanya lihat. Kalau ada yang cerdas dan pintar alim itu yang Allah kasih. Bisa saja ilmu itu dicabut oleh Allah. Kekayaan akan dicabut oleh Allah. Apalagi tahta akan berakhir. 5 tahun kali 2, 10 tahun selesai, nggak bisa naik lagi. Dan seterusnya. Kita akan sombong, malu. Kalau kita sombong lihat batarul haqi, susah menerima kebenaran. Biarpun dihantarkan nasihat kayak apa nggak bisa. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.